Pada 21 April 2025, lonceng Basilika Santo Petrus berdentang pelan. Paus Fransiskus, Paus ke-266 Gereja Katolik, dinyatakan wafat dalam usia 88 tahun setelah menjalani masa kepausan selama lebih dari 12 tahun. Kabar duka ini mengguncang umat Katolik di seluruh dunia. Seiring dengan kedukaan mendalam, gereja segera mempersiapkan langkah penting berikutnya, memilih penerus takhta suci Santo Petrus. Seluruh dunia mengarahkan pandangannya ke Vatikan. Sebanyak 133 kardinal dari seluruh dunia yang berhak memilih paus baru memasuki Kapel Sistina pagi hari itu. Sesuai tradisi, seluruh kardinal elektor bersumpah menjaga kerahasiaan dan integritas proses pemilihan dalam sebuah misa khusus bertajuk Pro Eligendo Pontifex. Dalam prosesi menuju Kapel Sistina, para kardinal berjalan dari Kapel Paulina sambil menyanyikan lagu Veni Creator Spiritus. Setelah seluruh peserta memasuki ruangan, mereka mengucapkan sumpah di atas kitab suci untuk menjaga kerahasiaan dan mematuhi ketentuan konklav. Berdasarkan catatan dalam laman resmi Vatikan, ada sekitar 135 kardinal dari seluruh dunia yang memenuhi syarat berusia maksimal 80 tahun untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin takhta suci Vatikan. 2 kardinal elektor mengumumkan mereka tidak dapat hadir karena masalah kesehatan, sehingga jumlah kardinal elektor yang berpartisipasi berkurang menjadi 133. Dari Indonesia, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo merupakan salah satu yang berpeluang jadi paus. Dari 133 kardinal elektor yang memenuhi syarat, 5 orang adalah kardinal uskup, 110 orang adalah kardinal imam, dan 20 orang adalah kardinal diakon. 5 orang diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II, 22 orang oleh Paus Benediktus XVI, dan 108 orang oleh Paus Fransiskus. Kardinal elektor tertua yang memenuhi syarat adalah Carlos Osoro Sierra pada usia 79 tahun, dan yang termuda adalah Mikola Bicok pada usia 45 tahun. Selama konklav berlangsung, para kardinal tidak diperbolehkan keluar dari Kapel Sistina sampai paus yang baru terpilih. Mereka akan memberikan suara sebanyak 2 kali pada pagi hari dan 2 kali pada sore hari, hingga satu kandidat memperoleh dukungan 2/3 suara. Konklav untuk memilih paus baru ini diadakan secara tertutup, bebas dari pengaruh luar seperti media, teknologi komunikasi, atau intervensi politik. Meskipun konklav bisa selesai hanya dalam hitungan jam, seperti yang terjadi pada tahun 1503, proses ini juga bisa memakan waktu sangat lama. Konklav tahun 1268 hingga 1271 misalnya, berlangsung hampir 3 tahun karena kebuntuan politik antara kardinal Italia dan Prancis. Di dalam Kapel Sistina, para kardinal mengambil sumpah sesuai dengan instruksi Paus Yohanes Paulus II dalam sebuah dokumen yang mengatur konklav kepausan yang dikeluarkannya pada tahun 1996. Kardinal paling senior membacakan sumpah dalam bahasa Latin, dan 133 kardinal akan membaca bersama, berjanji untuk mengikuti aturan yang ditentukan. Mereka juga berjanji bahwa siapapun yang terpilih sebagai jeda berikutnya akan berkomitmen dengan setia untuk melaksanakan misi Santo Petrus, jeda pertama, dan tidak akan gagal untuk menegaskan dan membela dengan keras hak-hak spiritual dan temporal, serta kebebasan takhta suci. Semua suara akan tetap dirahasiakan, dan semua catatan yang diambil selama konklav seharusnya dibakar bersama dengan surat suara kertas, yang dibakar hingga 2 kali sehari. Syarat seorang kardinal terpilih sebagai paus adalah memperoleh 2/3 suara dari para pemilih. Jika paus yang baru sudah terpilih, akan keluar asap putih dari cerobong asap Kapel Sistina. Setelah itu, paus terpilih akan menyapa umat Katolik yang berkumpul di lapangan Santo Petrus, Vatikan.
Pemungutan suara pertama dilakukan siang hari. Debu yang sengaja ditambahkan ke dalam surat suara dibakar menghasilkan asap hitam. Tanda bahwa belum ada satupun kandidat yang meraih 2/3 suara yang dibutuhkan. Ribuan peziarah dan wartawan berkumpul di lapangan Santo Petrus, menatap ke langit, menanti tanda yang akan mengubah sejarah. Asap hitam kembali mengepul dari cerobong Kapel Sistina pada hari kedua konklav, menandakan belum tercapainya kesepakatan dalam pemilihan paus baru. Isyarat ini menunjukkan bahwa para kardinal elektor belum berhasil memilih penerus Paus Fransiskus yang wafat pada 21 April lalu. Setelah 3 hari penuh ketegangan dan doa, asap putih akhirnya mengepul dari cerobong Kapel Sistina pada Jumat 9 Mei 2025, menandai terpilihnya paus baru pengganti mendiang Paus Fransiskus. Isyarat asap putih disambut sukacita oleh ribuan umat Katolik yang memadati lapangan Santo Petrus. Pada hari ini pukul 00.20 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau dari tayangan langsung dari kanal YouTube, jaringan televisi EWTN dari Vatikan, Kardinal Protodiken, Kardinal Diakon Senior dari balkon Basilika Santo Petrus mengumumkan nama paus yang baru terpilih hasil konklav, Annuncio Vobis Gaudium Magnum Habemus Papam, yang artinya, aku mengumumkan kepada kalian kabar sukacita besar, kita memiliki paus. Robert Prevost, Paus Leo ke-14. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Sorak-sorai membahana di seluruh lapangan. Tak lama, tirai merah terbuka, dan paus terpilih, kini Paus Leo ke-14, muncul untuk pertama kalinya sebagai uskup Roma dan pemimpin 1,3 miliar umat Katolik di seluruh dunia. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper. Paus Leo ke-14 lahir di Chicago pada 14 September 1955. Ia adalah anggota Ordo Santo Agustinus, OSA,
dan dikenal karena karya misinya di Peru selama lebih dari 2 dekade. Beliau ditahbiskan sebagai uskup pada 2005 dan menjabat sebagai uskup Chiclayo hingga 2020. Paus Fransiskus memanggilnya ke Roma untuk menjabat sebagai prefek kongregasi untuk para uskup pada 2023 dan mengangkatnya menjadi kardinal pada September tahun yang sama. Prevos dikenal sebagai sosok yang bersahaja, bijaksana, dan gigih dalam memperjuangkan keadilan sosial. Konklav 2025 bukan hanya sekadar peristiwa pemilihan, melainkan momen kebangkitan, refleksi, dan harapan baru bagi umat Katolik. Terpilihnya Paus Leo ke-14 membawa angin segar kepemimpinan yang lembut namun tegas. Dari hari pertama konklav hingga pengumuman di balkon Santo Petrus, dunia menyaksikan bahwa dalam keheningan dan doa, Gereja Katolik memilih gembala yang akan menuntunnya ke masa depan. Seorang paus yang bukan hanya ahli dalam doktrin, tetapi juga hadir di tengah umat, membawa terang Kristus ke segala penjuru dunia. Habemus Papam. Kita memiliki Paus Leo ke-14.